kami siapkan. Sesuai dengan pilihan waktu, boleh berbicara setelah nanti tanda bel berbunyi. Pilihan RW rasa pilkada. Pilihan RW rasa pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati panitia pelaksana pemilihan RW 08, para ketua dan jajaran, yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, saya khawatir menyita waktu. Juga yang saya hormati calon ketua RW 08 nomor urut 2 Bapak Hardi. Juga yang saya hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ketua rukun tetangga dari blok A sampai blok J. Perkenalkan diri, nama saya di KTP-nya Nasrul Lawi, itu nama bapak saya, dan titel itu bagi saya sebenarnya nggak penting. Dan saya tinggal di blok E 9 nomor 10. Saya punya istri, punya anak. Saya nggak sebutkan, nanti juga takut menyita waktu. Mungkin sebagian sudah kenal dan sebagian juga mungkin belum kenal. Saya rasa itulah sekedar perkenalan saja. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu ini, saya ucapkan terima kasih kepada panitia 7 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan daripada misi dan visi, atau visi dan misi, dibalik saja juga boleh. Saya akan menyampaikan misi dan visi saya, yang insya Allah visi dan misi ini saya akan sampaikan dengan gamblang dan mudah dicerna. Yang pertama, visi. Visi saya untuk mencalonkan daripada ketua RW 08 ini terwujudnya masyarakat yang tentram, maju, dan berkeadilan. Adapun misi yang pertama, mendukung program yang telah dilaksanakan pemerintah Desa Rajak Mulia. Yang kedua, mewujudkan program yang telah melanjutkan program yang telah berjalan serta mengevaluasi program-program yang sudah dan belum terwujud. Adapun misi yang ketiga, memberdayakan potensi masyarakat serta mendorong ekonomi kerakyatan. Dan visi yang keempat, pembangunan yang berkesinambungan serta mengoptimalisasi pelaksanaan di lingkungan RW 08 Geria Arta Rajab dari tahap 1, tahap 2 sampai tahap 3 dengan pemerintahan yang transparansi dan akuntabel. Demikian paparan visi dan misi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak calon, masih ada waktu, mungkin mau ditambahkan atau cukup? Cukup, baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk Bapak Nasrul, calon ketua. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin berdiri, panitia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah.
Robi Isroh li Sobri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, salawat beserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurahkan ke junjungan baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga kita semua sebagai pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya calon ketua RW nomor urut 2. Nama saya Hardi. Tempat tinggal di RT 6 di Blok C. Ya mudah-mudahan karena memang saya incumbent, mohon izin Pak Kiai, mungkin sebagian sudah mengenal saya. Motivasi saya kembali mencalonkan diri menjadi ketua RW tidak lain ingin lebih memberikan manfaat diri saya untuk kepentingan masyarakat Gria Altarajeg khususnya, umumnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu motivasi saya mencalonkan diri menjadi Ketua RW 08 periode 2025-2030. Visi dan misi saya. Visi saya menjadikan Gria Altarajeg beriman, bersih, indah, aman, dan nyaman. Bersih, indah, aman, dan nyaman. Terkait masalah program-program berikutnya nanti akan dipaparkan. Yang pertama, bersih. Kenapa harus bersih? Bersih lingkungannya, bersih hati dan jiwanya masyarakat Gria Altarajeg, agar tidak timbul perpecahan, tidak timbul fitnah, tidak timbul saling menyerang satu sama yang lain. Karena bila hati kita bersih, saya yakin warga Gria Altarajeg akan aman, tentram, dan nyaman. Indah, indah lingkungannya, infrastrukturnya bagus, semua fasilitas-fasilitas sarana yang ada di sini dibangun dengan indah, aman. Kita tingkatkan sistem keamanan yang ada di Gria Altarajeg. Satu lingkungan sangat berpengaruh sekali terkait tentang keamanan. Bila sudah tercipta bersih, indah, aman, dan aman, bersih, indah, aman, maka perumahan Gria Altarajeg akan menjadi perumahan yang nyaman untuk kita huni. Karena itu sebenarnya tujuan hidup kita bermasyarakat, bertempat tinggal di tempat yang nyaman. Bapak, Ibu pulang dari pekerjaan, kalau lingkungan kita nyaman, istirahat pun tentram. Jadi saya kira itu Bapak Ibu motivasi saya, sekali lagi memberikan manfaat diri untuk orang banyak. Beberapa kesempatan saya sering menyampaikan tujuan saya, khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Urip iku urup, urup iku urip. Kita semua saling menerangi, saling memberikan cahaya untuk kebaikan, untuk kemajuan di perumahan Gria Altarajeg. Jadi ibarat Bapak Ibu, kita berjalan di kegelapan malam. Semua kita harus bersinergi, RT RW harus bersinergi. Berjalan di kegelapan malam, ibaratkan RT adalah obor dan RW adalah senter.
Kata Pak RT, Pak RW, pakai obor saya aja lebih terang. Kata Pak RW, pakai senter saya aja lebih terang. Kenapa kita tidak bersatu bersama-sama? Kita nyalakan obor, kita nyalakan senter, kita terangi seluruh warga Gria Arta ini dengan kebaikan-kebaikan. Mungkin itu saja sementara visi misi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam satu momen penting, yaitu momen adu gagasan, mohon untuk tepuk tangan untuk seluruh tamu undangan yang hadir. Keamanan. Terkait program keamanan, saya harus akui bahwa keamanan kita masih jauh dari kata baik. Tetapi ini kedepannya, bicara tentang keamanan, kedepannya program saya bila terpilih menjadi ketua RW kembali, maka ada dua hal, Bapak Ibu sekalian, yang akan saya terapkan. Yang pertama, SDM, sumber daya manusianya, terkait daripada personel keamanannya. Semua akan saya reformasi. Bila saya terpilih kembali, semua akan saya formasi. Dengan catatan, personel keamanan yang bisa mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh ketua RW terpilih nanti, itu yang akan saya rekrut. Artinya dari mulai SOP-nya, dari mulai manajemen keamanannya. Bila SDM bisa mengikuti, maka akan saya pertahankan. Tapi bila SDM atau personelnya tidak bisa mengikuti aturan-aturan, maka itu akan saya rombak semuanya. Yang kedua, poinnya terkait alat-alat pembantu atau penunjang keamanan yang ada di perumahan Gria Arta. Yang pertama, salah satunya yang sudah kita lihat, sudah kita saksikan, bahwa Bapak Ibu semua dulu saat mengambil perumahan ini tertarik mungkin dengan sistem klasternya. Ternyata yang terjadi, klaster ini klaster luar biasa, tidak selayaknya klaster. Yang seharusnya klaster itu terdiri dari beberapa unit, ini 1.400 unit dikelilingi pagar menjadi satu klaster. Maka seperti yang kita lihat bersama, panel-panel yang ada di Gria Arta ini sudah roboh karena sudah hampir 10 tahun. Program pertama saya juga terpilih panel. Yang kedua, Terima kasih Bapak, waktunya sudah habis, mohon maaf. Berikan aplaus kepada calon nomor. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan keamanan yang ada di lingkungan Gria Arta Raja 1, 2, dan 3 ini saya sudah jelaskan, saya sudah catat di dalam visi dan misi saya. Insya Allah setelah saya nanti terpilih menjadi ketua RW 08, saya akan mengevaluasi program yang sudah berjalan, yakni keamanan, bersama pengurus RW dan pengurus RT, agar keamanan di lingkungan kita ini lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk mohon izin Pak. Ya, mohon izin, mohon maaf.
Ya agak sedikit lupa Pak. Begini kalau kurang ngopi kayak begini. Belum ada kopi Mas Arijo ini. Gimana nih? Belum ada kopi. Belum ada kopi nih. Ya. Mohon izin, moderator lupa. Masuk TV Pak De. Yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhan Pak De nggak nyampe. Langsung aja saya mau bertanya ke Pak, mohon izin. Nama. Bapak mohon izin. Nama dari mana? Cukup perkenalan sama bertanya kepada nomor urut berapa Pak nanti. Pertanyaannya nanti setelah kedua calon menyampaikan gagasannya. Nama aja dulu. Nama saya dari Blok E, nama saya Pak Sukatno di 8 nomor 9 kalau ada yang nyari ya. Baik Pak Sukatno, mau bertanya ke nomor urut berapa Pak? Paling tidak dua-duanya teman saya pengen nomor 1. Oh baik, nomor 1. Kami kunci dulu ya Pak ya, Pak Katno ya. Nama saya Ita Sari, saya tinggal di Blok F3 nomor 8, RT 5. Sebagaimana program yang pertama yaitu keamanan, begitu juga program yang kedua yaitu masalah kebersihan lingkungan. Setelah kami nanti dipercaya oleh warga Geria Tarajak untuk memimpin daripada RW 08 ini, sekali lagi jawaban saya sama dengan gagasan saya sama dengan gagasan yang pertama, yakni melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan. Seperti tadi sampah, kita akan bersama-sama seperti keamanan, kita akan musyawarahkan untuk mencapai mufakat, karena saya yakin bahwasanya setiap sesuatu hal ada sebab dan ada akibat. Saya rasa itu saja. Terima kasih Bapak Moderator. Masih ada waktu Bapak? Saya terutama senang banget tentang lingkungan Pak. Dari depan itu udah kelihatan udah terbangun gitu ya. Selanjutnya lingkungan yang seperti apa lagi yang Bapak ingin promosikan pada kita sebagai warga ya. Kenyamanan sudah mulai ada gitu. Cuman menurut pribadi saya, kenyamanan apa lagi yang Bapak sampaikan nanti dikala pintu masuk itu mulai mau dilihat banyak orang gitu. Satu, keduanya tentang kegiatan tentang slogan-slogan. Nanti Bapak mau bikin program apa lagi yang lebih bagus saat dia terpilih jadi ketua. Mungkin itu dulu Pak. Terus selanjutnya belum satu tuh. Itu lagi tentang selanjutnya kita sebagai warga udah kena banjir 2 kali. Sudah saya sampaikan ke Pak RW, nanti akan diteruskan. Saya tanya ke Pak calon RW 01, nanti seberapa jauh Bapak ingin menerobos lagi ke Kota Bumi khususnya ya, antar RW gitu. Itu aja Pak yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk banyak warga dan masyarakat. Racek. Itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginginkan timbulnya suatu bisa menjawab waktunya selama Atas pertanyaan yang diajukan kepada saya, Pak De, terkait pertanyaan tersebut, insya Allah setelah saya diamanahkan menjadi ketua RW, sebenarnya saya ini orang yang suka jalan. Saya akan memberikan yang tidak pantas akan menjadi pantas. Contoh, di
jalan utama kita. Nanti kita akan berikan penghijauan untuk mempercantik daripada Gria Arta Raja. Yang kedua, di pasung-pasung yang kecil kita akan memperindah dengan penghijauan. Saya rasa sesuai dengan pertanyaannya Pak Moderator, itu saja jawaban saya. Terima kasih. Akan dijalankan ke depan. Semangat. Jadi untuk itu mohon nanti yang pertama terkait penghijauan Pak ya, penghijauan ya. Jadi itu yang perlu dicatat bersama-sama. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon Ketua RW nomor 02 untuk menyampaikan gagasannya terkait dengan tema kebersihan lingkungan. Terima kasih. 3 menit, waktu yang sangat pendek. Yang poin kedua tentang kebersihan lingkungan hidup, sampah, taman, dan lain-lain. Kedepannya, jika terpilih kembali memimpin perumahan Gria Derajat, carut marut sampah, saya menemukan solusinya Pak. Karena selama ini terkait dengan pengangkutan yang terlambat, makanya terjadi penumpukan sampah. Jika saya terpilih kembali, saya akan meninjau perjanjian ulang dengan vendor sampah. Bila perlu diangkat, kita bayar. Enggak diangkat, kita nggak usah bayar. Mantap. Karena seperti itu Pak yang terjadi sekarang di lapangan. Yang terjadi di lapangan, di blok belakang, oh Pak nggak masuk 3 minggu. Ada lagi Pak 2 minggu. Tapi tiap bulan kita bayar. Makanya kedepannya mending mereka angkat, kita bayar. Nggak diangkat, nggak usah bayar. Satu. Yang keduanya, kedepannya saya mau swakelola sampah Pak. Swakelola sampah dalam artian dari 1000 kakak yang ada di Gria Arta Raja ini Pak, saya yakin di sini banyak orang mampu, banyak donatur yang siap memberikan kontribusinya. Bila perlu kita beli armada sendiri Pak. Mantap. Saat kita beli armada sendiri, kapanpun kita bisa ngangkut sampah. Dan warga Gria Arta Raja yang tidak mempunyai pekerjaan bisa kita karyakan untuk bekerja mengangkut sampah. Dengan modal komunikasi saya ke atas, ke DLHK dan ke pejabat-pejabat yang sudah ada di pemerintahan, baik itu desa, kecamatan, dan kabupaten. Langkah awal sudah saya lakukan, semua kedepannya bisa realisasi. Itu Pak. Janji saya yang kedua, yang keamanan tadi mereformasi, yang kedua sampah. Selanjutnya program sampah yang paling menguntungkan. Kedepannya saya mau Pak, di semua KRT-an ada bank sampah. Di beberapa KRT-an sudah berjalan Pak. Nilainya lumayan untuk mendongkrak kas RT. Contoh, sekarang di RT 10 sudah berjalan. Setiap, kalau tidak salah, 2 minggu sekali. Jadi sampah yang ada nilai jualnya dipilah. Yang tidak ada nilai jualnya baru dimasukkan ke tong sampah. Yang ketiganya, saya akan memperbanyak Pak tong sampah. Seperti yang sudah kita saksikan, saya mengajukan itu Pak melalui dana CSR. Dan kita sudah mendapatkan 500 tong sampah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya waktunya selesai Pak. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya untuk paslon 02 Bapak Hardi. Pertanyaan itu hampir sama ya, sama yang tadi. Cuma ini beda. Kalau tadi dari cewek cowok, sekarang cewek. Pengen yang beda, pokoknya pengen yang beda. Sama. Jika Bapak kepilih menjadi RW kembali, apa strategi Bapak untuk menanggulangi banjir di jalan di kala musim hujan ini? Genangan air. Kenangan indah. Soalnya kita warga tuh kurang nyaman ya Pak ya, karena banyak banjir, got-gotnya pada luber. Gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Ibu kita yang baik hati, cantik dan tidak sombong. Sebenarnya ini temanya agak melenceng sedikit dari kebersihan ke banjir, tapi nggak apa-apa. Mohon izin Pak, itu nggak melenceng. Lanjut. Siap. Siap. Penanggulangan banjir di perumahan Giri Atarajek ini ya Pak, itu sebenarnya kuncinya di irigasi. Kita sama-sama tahu Pak, perumahan Giri Atarajek yang kita cintai ini hampir rata-rata semua rumahnya itu offset Pak. Ya, itu harus diakui, offset semua. Apalagi yang mobilnya Pajero panjang. Kalau yang mobilnya Ayla gampang bisa masuk. Makanya itu botnya pada ditutup. Nah, program kedepannya Pak, bermodalkan silaturahmi yang baik dari Pak Gudewan, dari PL Kecamatan, dari Dinas Perkim, seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang, mulai bertahap saluran irigasi sudah dibangun di jalur utama, juga di Blok I sudah dibangun. Yang kita saksikan samping ini sudah dibangun untuk mengatasi banjir. Juga di Blok D, penampungan air yang tadinya kumuh Pak, yang cuma nampung airnya cuma berapa sentimeter aja, sekarang sudah layak. Jadi saya kira kalau untuk mengatasi banjir tadi, satu, kembali ke kesadaran masyarakat akan kebersihan saluran air, got jangan pada ditutup. Sekarang gotnya yang tadinya 30 cm ada yang cuma jadi 10 cm. Lagi mana nggak banjir, airnya aja larinya di jalan. Nah, untuk kedepannya, bila Bapak Ibu berkenan semuanya, saya tidak sombong, dengan sangat mudah untuk membangun unit. Yang jadi permasalahan, Bapak dan Ibu siap nggak depan rumahnya dibongkar? Karena tadi udah saya sampaikan offset semuanya di sini. Nah, kalau masalah unit Pak, saya bukan mengecilkan, tapi itu hal yang mudah lah buat saya. Bermodalkan silaturahmi yang baik dengan beberapa dinas, itu sangat mudah. Itu untuk mengatasi banjir. Jadi saya balik bertanya ke Bapak Ibu semuanya, siap nggak depan rumahnya dibongkar? Wanit piro. Saya kira itu Ibu Ita ya. Jadi kedepannya kita perbaiki saluran irigasinya, pengajuan unit. Dari dinas kabupaten itu kita dapat 250 meter Pak, Ibu. Sekali turun anggaran kabupaten itu 250 meter lari. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Bertanya nanti ke nomor 2. Nama Aris Blok F3 nomor 6. Oh, Aris parah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai infrastruktur, kita sudah tahu bahwa di Giri Atarajek ini sudah ada beberapa infrastruktur yang saya anggap memang sudah sangat baik. Di antaranya ada di depan kita, balai warga, kemudian lapangan-lapangan seperti bola tangkis, badminton, kemudian juga ada juga tanggul kolam, saya pernah lihat kolam ikan ya. Ya begitu dah, gitu ya. Dan kami apabila terpilih menjadi atau dipercayakan membawa amanah ini, kami hanya ingin menambahkan saja, menambahkan yang sudah baik agar lebih baik, dan yang belum ada akan kita adakan. Seperti yang saya lihat yang belum ada ini, taman bermain untuk anak-anak, dan ini yang seharusnya kita pikirkan agar anak-anak kita ini dapat bermain dengan nyaman. Jadi itu yang pertama yang akan kita tambahkan. Yang kedua, gedung serbaguna. Karena dengan luas Giri Atarajek dari tahap 1 dan sampai tahap 3 ini, kita belum ada gedung serbaguna untuk keperluan masyarakat Giri Atarajek. Saya rasa itu saja sebagai penambahan. Terima kasih. Assalamualaikum.
Baik, waktu masih ada Pak? Cukup? Baik. Ya, baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ya, Bapak-Bapak yang saya hormati, ya, sebelum bertanya, mungkin tadi sebenarnya saya tidak ingin bertanya karena sudah ada satu Bapak yang ingin bertanya, kalau digugurkan kan saya. Ya, makanya saya ingin menyelamatkan pertanyaan dari Bapak yang di sana. Ya, ini sebelum bertanya, yang kedua, saya sekarang bertanya, nanti apakah saya boleh bertanya kembali Pak untuk ditanya yang lain? Apabila misalnya ada yang bertanya, masa sudah dipaparkan gak ada pertanyaan kan kurang dalam ya Pak, saya kan betul? Ya, baiknya kan seperti itu kan ya. Ya, langsung saja karena mungkin untuk menghemat waktu, pertanyaannya Pak, ini pertanyaan yang normatif saja. Jadi Bapak sudah menyampaikan ya, yang sudah ada sudah bagus, tinggal yang belum ada ditambahkan ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya mungkin itu bagaimana cara ya, atau yang namanya kaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik itu kan membutuhkan dana. Ya, yang pertama pertanyaannya, atau langsung aja pertanyaannya Pak ya. Nanti untuk dana itu, untuk pembangunan yang banyak itu kan membutuhkan dana. Itu kira-kira dananya itu dari mana? Apakah mungkin dari iuran warga seluruh Jakarta, ataukah Bapak akan mencoba mencarikan mungkin ya CSR donatur dari luar ya? Kalau mencarikan tuh caranya bagaimana, dan coba yakinkan dengan jawaban Bapak nanti kita yang hadir di sini ya yakin, wah ini pertanyaannya dari jawabannya ini membuat iya ini sepertinya bisa terrealisasi. Jadi mohon jawaban yang Bapak berikan itu bukan pertanyaan yang hanya sebatas wacana, tetapi ya bisa kita ukur juga dari jawaban yang Bapak berikan kepada kami. Ya, saya kira itu saja yang saya lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris yang sudah menyampaikan pertanyaannya kepada calon 01. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Haris. Baik, untuk membangun infrastruktur yang tadi insya Allah akan kita laksanakan, sumber dananya ada 3. Yang pertama dari APBD daerah, yang dimana pemerintah daerah itu mempunyai anggaran untuk membangun lingkungan, itu pasti. Dan kita akan mengajukan hal itu ke pemerintah daerah, seperti ke Bupati yang saat ini sudah terpilih, dan mungkin Gubernur, seperti itu. Kalau jangan bicara bagaimana caranya, itu cara RW yang terpilih nanti untuk mencari. Begitu. Yang kedua dari distribusi, perusahaan-perusahaan yang masuk ke lingkungan kita, seperti misalkan yang sudah ada kayak Radionet dan net-net yang lainnya. Kita ambil dari anggaran itu dan kita akan transparan berapa yang masuk dan yang dapat berapa, kita alokasikan untuk itu. Dan yang ketiga, dari anggaran kepemerintahan kita, ya, kita di dalam ini banyak sumber-sumber dana yang harus kita kelola untuk kepentingan kita bersama. Itu sumber dananya. Jadi ada 3 sumber dana. Kalau dari ini kurang, kita cari. Adapun yang lainnya barangkali nanti di akhir tahun ada pilkada, ya, jadi bisa kita ajukan ke caleg-caleg yang mau membangun di lingkungan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Cukup. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi Bapak. Ya, demikian tadi jawaban yang disampaikan oleh
calon ketua RW 01. Menyingkat waktu, Bapak Ibu sekalian, silakan menyampaikan setelah bunyi bel. Terima kasih. Terkait infrastruktur dan fasilitas umum, seperti yang Bapak Ibu sudah saksikan, dari mulai di depan sudah dibangun gapura, juga di situ ada saung kongko pujasera yang dulunya itu sangat kumuh, rawan, dan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Sekarang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nanti itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Infrastruktur yang lainnya yang sudah berjalan, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, beberapa hari yang lalu ada perbaikan jalan di jalan utama, biarpun itu belum selesai, karena nanti ada tahapan berikutnya sampai ke gapura. Juga ada beberapa infrastruktur yang sudah berjalan lainnya, irigasi sudah, dan kedepannya akan banyak Pak infrastruktur yang akan kita sama-sama terapkan di lingkungan. Yang penting ini kuncinya, ketua RT minta ke RW-nya, nanti saya juga minta Pak ke sono, gitu kan? Kalau tanpa ada permintaan dari masyarakat, dari ketua RT, atau saya sok sibuk amat ya, mendingan saya dagang aja gitu. Itu. Jadi untuk infrastruktur kurang lebih seperti itu, seperti yang Bapak Ibu sudah saksikan. Kita sudah punya taman tematik Pak yang sangat indah. Dan selanjutnya itu akan ditambah lagi fasilitasnya. Untuk anggaran 2025 itu ada peningkatan anggaran. Nanti di situ ada sarana bermain anak-anak, ada ayunan, ada perosotan, dan juga ada taman baca Pak. Itu udah kami konsep dan udah kami ajukan Pak. Tinggal menunggu saja. Siapapun terpilih nanti ke depannya, monggo lanjutkan. Karena pengajuannya udah dari kemarin. Yang paling terakhir sudah saya sampaikan kepada ketua RT di Jakarta ini 12 RT Pak. Tahun 2025 kita mendapatkan bantuan untuk infrastruktur, yaitu sarana lapangan, baik itu lapangan voli atau itu lapangan bulu tangkis. Monggo nanti saya serahkan ke pengurus RT lingkungan masing-masing atau keluarga. Yang sudah mengajukan kemarin ada 2 KRT. Itu sudah tercatat Pak di dinas. Pengajuan 2024, pelaksanaan 2000, anggaran 2025. Ya, itu dari dinas Perkim. Bermodalkan silaturahmi yang baik Pak. Saya cuma bisa minta terus saya ke atas Pak. Saya nggak mau minta ke warga. Kasihanlah warga juga capek-capek nyari duit buat bikin jalan. Orang duit kita di pemerintah banyak kok. Indonesia kaya raya. Terima kasih Pak, waktunya sudah habis. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya sudah dijawab semua sama Pak Hardi, tapi nggak apa-apa. Saya ada pertanyaan lain. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa infrastruktur dari mulai depan sampai belakang itu sudah terbangun semua, dari mulai gapura, pujasera, lalu gorong-gorong, got, pasar mungkin juga ya. Nah, pertanyaan saya adalah, adakah peraturan mengenai infrastruktur tersebut? Contoh misalnya Pak, ada pasar, apakah ada peraturan mengenai hal itu? Lalu dibangun marit, apakah ada regulasi atau peraturan sehingga ABCD seperti itu? Jadi kesimpulannya adalah, pertanyaan saya, apakah infrastruktur yang telah dibuat atau dibangun, adakah peraturan yang untuk mengikat agar infrastruktur tersebut bisa dijaga dan berlangsung lama? Seperti itu Pak. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, simpel aja ya Pak. Kalau bagaimana Bapak mengatasi kalau pagi ya Pak, kemacetan di sini Pak, di pasar, itu aja Pak.
atas pertanyaannya. Tapi bolehlah saya singgung sedikit ya, Mas Ari. Jadi apapun itu infrastruktur yang sudah dibangun, maka nanti akan diserahkan ke lingkungan. Di situ nanti ada program PAEL, Pak. Ini sudah berjalan lama. PAEL, pengelolaan aset ekonomi lingkungan. Ya, nanti akan diserahkan kembali. Mekanismenya seperti yang sudah berjalan. Nanti ada apa namanya, laporan pertanggungjawaban terkait pasar dan lain-lain itu ada, Pak. Ya, nanti kemana dapatnya dan lain-lain, ada lah itu pertanggungjawabannya. Silakan nanti kalau mau proses silakan monggo kami tanyakan terkait kesemrawutan atau terganggunya lalu lintas di sekitar bundaran karena ada pasar ya. Nah, saya kira gini Pak, namanya pasar memang ya seperti itu, gitu ya. Namanya pasar ya di mana-mana seperti itu pasti timbul kemacetan. Tapi biar bagaimanapun juga ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Ini untuk kedepannya lebih baik. Ini introspeksi. Yang pasti Pak, nanti di sini ada petugas kalau pagi, petugas jaga atau petugas salaran. Coba nanti saya lebih arahkan lagi. Jadi sebelum melakukan salaran, biar dirapihkan. Sebenarnya itu istri-istri kita juga Pak yang bikin semrawut itu ya. Gitu. Makanya coba besok bilangin sama istrinya, kalau mama naruh motornya sembarangan, saya kawin lagi aja gitu. Ya. Jadi sebenarnya itu bermula dari pribadi kita sendiri Pak, dari istri-istri kita juga. Tapi tetap ini semua harus diperhatikan. Maka mulai besok coba saya berkoordinasi dengan pengurus pasar yaitu Pak RPDD dan yang pengurus yang lainnya untuk lebih menertibkan. Sebenarnya pengunjung sih, kalau pedagang udah di pinggir, pengunjungnya nanti diarahkan agar kalau bisa parkirnya di sini Pak, di balai warga ini kan luas sekali ya. Nanti coba kurang lebih seperti itu untuk solusinya, dan mudah-mudahan lalu lintas juga bisa lancar, perjalanan Bapak semua tidak terganggu. Terima kasih. Sesuai dengan runutan Pak, tadi sudah Bapak Nazrul yang menyampaikan di poin 3, poin 4 kami berikan waktu ke Pak Adi, tapi sebelumnya kami ingin memberikan kesempatan senanya untuk kedua calon Pak.